Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya bisa kembali menyapa Ibu Bapak Saudara dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini, Selasa 29 April 2025, bersama saya, Kris Sulastri. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami mau merendahkan hati kami untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti, memahami apa yang hendak Engkau katakan bagi setiap kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bacaan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Namun, saya hanya akan membacakan ayat yang ke-27, 28 dan 33. Demikian sabda Tuhan. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Lalu disambung dengan ayat 33. Lalu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Demikian sabda Tuhan. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu beriman dan berbelas kasih. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah merenungkan bagaimana kehidupan beriman kita? Sudahkah kehidupan berimanku, ibadahku, pelayananku seturut dengan yang Tuhan kehendaki? Kisah tentang orang Samaria yang murah hati tentu tidak asing di telinga kita. Pagi ini kita kembali diingatkan tentang kisah ini. Dalam kisah orang Samaria yang murah hati, orang pertama dan kedua, yaitu Imam dan Lewi yang dikisahkan dalam perikop ini tergolong sebagai orang yang memiliki kedudukan penting dalam jajaran agama Yahudi. Mereka adalah pemimpin upacara kurban dan petugas ibadah di Bait Allah. Mereka tentu dikenal sebagai orang beriman dan melayani Allah. Namun mereka tidak peduli kepada sesama yang menjadi korban perampokan dengan sejumlah alasan. Sementara seorang Samaria yang selalu direndahkan oleh orang Yahudi karena disebut keturunan orang pendosa dan tidak layak menerima keselamatan, justru menunjukkan empati kepada korban. Ia tidak hanya menolong tetapi juga rela mengeluarkan uang, biaya untuk pengobatan orang yang ditolongnya. Sebuah paradoks hidup yang pantas menjadi permenungan bagi kita, yang menganggap diri sebagai pewaris keselamatan justru tidak peduli kepada sesamanya, sementara orang yang dianggap sebagai pendosa justru menyatakan tindakan belas kasihnya. Setelah mendengar kisah ini, pernahkah kita merenungkan, apakah kita pernah berada di posisi Imam dan Lewi, memiliki kedudukan, peranan penting, merasa beriman, merasa sebagai pewaris keselamatan, tapi tidak peduli sesama? Atau kita pernah memposisikan diri sebagai orang Samaria, seorang pendosa, namun punya empati? Kisah ini memberikan pelajaran bagi kita. Dalam kehidupan beriman kita, mestinya kita tidak berhenti pada kebanggaan akan keselamatan yang sudah kita terima, tetapi keberimanan kita
hendaknya juga dilandasi dengan kasih, yaitu kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Yang kedua, dalam kasih dan pelayanan kepada sesama, semestinya juga tidak dibatasi oleh sekat-sekat ras, suku dan agama, sebagaimana yang dilakukan ahli Taurat atau orang Yahudi yang seringkali menganggap orang Samaria sebagai pendosa. Dan yang ketiga, dalam kehidupan ini, juga dalam kehidupan pelayanan kita diingatkan untuk tidak menganggap orang atau golongan tertentu lebih tinggi dan memandang yang lain lebih rendah. Kiranya renungan hari ini mendorong kita untuk semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan semakin giat mengasihi sesama, menjalani kehidupan dan pelayanan dalam kebaikan. Renungan hari ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Demikian. Hati-hati berkendara agar selamat sampai tujuan. Hidup dalam iman dan kasih pada sesama tanpa membeda-bedakan. Bunga mawar bunga melati, merekah indah di pagi hari. Mari belajar dari kisah orang Samaria yang murah hati, penuh kasih dalam hidup dan melayani. Mari kita berdoa. Ya Bapa, seringkali kami terlena dengan keselamatan yang sudah kami terima dan kenyamanan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, pagi ini kami diingatkan untuk kembali melihat cara beriman kami. Sudahkah seturut dengan yang Engkau kehendaki? Ajari kami ya Bapa untuk terus beriman kepadamu, namun juga menunjukkan belas kasihan kepada sesama kami. Mampukan kami ya Bapa untuk melakukan apa yang Engkau firmankan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.